Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Marpaung, NPM saya 18 11 011. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Yang pertama itu adalah variabel random. Variabel random adalah suatu fungsi yang memetakan ruang sampel S ke himpunan bilangan real R dan ditulis X bagi S per R. Contoh 1. Pelemparan uang logam setimbang sebanyak 3 kali. Ruang sampelnya S. Buka kurung GGG, GGA, GAG, AGG, GAA, AAG, AAA. Tutup kurung. Dari percobaan ini dapat didefinisikan beberapa variabel random yang mampu memetakan ruang sampelnya ke dalam bilangan real. Salah satu variabel random yang dapat dibuat adalah X, banyaknya sisi gambar yang muncul. Maka nilai numerik 0,1, 2, atau 3 dapat diberikan pada setiap titik sampel. Definisi 2. Oh ya, variabel random ini dibagi dua kawan-kawan, yaitu ada discrete dan continue. Yang diskrit adalah apabila ruang sampel yang mengandung titik sampel ruang yang berhingga atau terhitung banyaknya. Variabel random yang didefinisikan di atas ruang sampel diskrit disebut variabel random diskrit. Contoh dari variabel random diskrit ialah banyaknya barang yang cacat dalam pengambilan sampel sebesar 2 barang. Terus contoh selanjutnya, banyaknya yang meninggal karena terserang suatu infeksi pernapasan setiap tahun di Surabaya. Ya, itu adalah contoh dari variabel random diskrit ya kawan-kawan. Lanjut yang ke continue. Continue adalah apabila ruang sampel yang mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya dan memuat semua bilangan real dalam suatu interval. Ya, itulah dia variabel random continue. Contoh dari variabel random continue adalah lamanya reaksi kimia tertentu, jarak yang ditempuh sebuah mobil yang diisi dengan 5 liter bensin. Oke, untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supia. Saya dari kelas SIP 1805. Di sini saya akan membacakan sambungan dari materi yang sudah dibacakan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Saya akan membacakan materi yang kedua yang judulnya pengertian distribusi probabilitas. Apa sih distribusi probabilitas itu? Pengertian distribusi probabilitas yaitu menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Probabilitas kumulatif adalah probabilitas dari suatu variabel acak yang mempunyai nilai sama atau kurang dari suatu nilai tertentu. Oke, sudah paham lah ya dengan pengertian. Dan perlu juga kita ketahui, macam-macam distribusi probabilitas itu ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, distribusi probabilitas binomial. Yang kedua, distribusi probabilitas hipergeometris. Ketiga, distribusi probabilitas Poisson. Keempat, distribusi probabilitas diskrit. Yang kelima, distribusi Bernoulli. Yang keenam, distribusi multinomial. Tetapi di video kita kali ini, kami hanya membahas tentang A. Variabel random yang sudah dibacakan oleh teman saya Muhammad Iqbal Marpaung tadi. Dan bagian yang kedua, saya yang membacakan materi tadi yang sudah saya bacakan. Ketiga, untuk materi yang ketiga yaitu tentang distribusi probabilitas binomial. Untuk materi yang keempat yaitu distribusi probabilitas hipergeometris. Yang kelima
yaitu materi tentang distribusi probabilitas Poisson. Baiklah, sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Uswatun Hasanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari kelas SIP 1801. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai distribusi probabilitas binomial. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi probabilitas binomial, di mana materi yang saya bawakan terbagi menjadi 5 subbab pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi distribusi probabilitas binomial. Pembahasan yang kedua, syarat distribusi probabilitas binomial. Pembahasan yang ketiga, ciri-ciri distribusi probabilitas binomial. Pembahasan yang keempat, penerapan distribusi probabilitas binomial. Dan pembahasan yang terakhir yaitu contoh soal distribusi probabilitas binomial. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi distribusi probabilitas binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Pembahasan saya yang kedua, syarat distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contohnya, melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 2,5 kali. Setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Contohnya, sukses atau gagal, sehat atau sakit, laki-laki atau perempuan, setuju atau tidak setuju. Dan yang ketiga, peluang sukses sama setiap eksperimen. Contohnya, jika pada lambungan pertama, peluang keluar mata sukses adalah 1/2, pada lambungan seterusnya juga 1/2. Jika sebuah dadu yang diharapkan adalah keluar mata 5, maka dikatakan peluang sukses adalah 1/6, sedangkan peluang gagal adalah 5/6. Untuk itu, peluang sukses dilambangkan dengan P kecil, dan sedangkan peluang gagal dilambangkan dengan buka kurung 1 dikurang P, atau bisa juga dengan Q kecil, di mana Q sama dengan 1 dikurang P. Pembahasan yang ketiga, ciri-ciri distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, ciri-cirinya itu setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen. Yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama. Yang keempat, jumlah percobaan dinyatakan dengan N kecil, harus tertentu jumlahnya. Pembahasan saya selanjutnya, penerapan distribusi probabilitas binomial. Beberapa kasus di mana distribusi normal dapat diterapkan, yaitu yang pertama, jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda benar dalam ujian pilihan berganda. Yang kedua, jumlah asuransi kecelakaan yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Dan yang ketiga, jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama 1 musim. Selanjutnya, saya membahas tentang rumus distribusi probabilitas binomial, di mana rumus tersebut adalah Px sama dengan B buka kurung X N P sama dengan C kombinasi dari Nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Keterangannya, X itu adalah bilangan dari 0 sampai dengan seterusnya. N adalah banyaknya ulangan. X, banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X. P, peluang berhasil dalam setiap ulangan. Q, peluang gagal di mana Q sama dengan 1 dikurang P dalam setiap ulangan. Dan C itu adalah kombinasi. Baik,
kita langsung ke contoh soal distribusi probabilitas binomial, di mana contoh yang saya ambil seperti berikut ini. Kepala Bagian Produksi PT Samsung melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%. Jika dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 4 buah televisi, berapakah perhitungan dengan nilai probabilitas 2? Maka penyelesaiannya yang bisa kita ketahui di soal, P rusak sama dengan 0,15 itu didapat dari 15%. Penjabaran dari 15% adalah 0,15. Selanjutnya, Q kecil itu 0,85. Itu didapat dari berapa persentase kekurangan hingga mencapai 100% jika dikurang 100 dikurang 15, yaitu 85%. Nah, 85% jika disederhanakan menjadi 0,85. X sama dengan 2, itu didapat dari probabilitas 2. Dan N sama dengan 4, itu didapat dari sebanyak 4 buah televisi. Nah, yang ditanya apa? Berapakah perhitungan dari nilai probabilitas? Maka yang ditanya di sini adalah P. Oke, pertama-tama kita cari dulu kombinasi dengan rumus kombinasi NK sama dengan N faktorial per K faktorial buka kurung N dikurang K faktorial. Ini adalah rumus mencari faktorial. Kita sederhanakan dulu faktorialnya. Baik, kita masukkan angkanya. Kita ketahui di soal N itu adalah 4. K itu nilainya di soal adalah 2. Dan N tadi itu 4. Kita langsung gantikan saja dengan angka. K itu 2 dan N dikurang K berarti 4 dikurang 2 faktorial. Oke, selanjutnya kita kurangkan. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Berarti penulisannya 4 faktorial kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Dan pembagian di bawahnya 2 faktorial kita biarkan saja. 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Jadi kita tulis 2 dikali 1. Penjabarannya jika di faktorial. Baik, jadi 2 faktorial di atas dan 2 faktorial di bawah kita coret saja karena itu memiliki nilai yang sama dan bisa dibagi untuk menjadi lebih sederhana. Dan hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka untuk jawaban dari kombinasi soal ini adalah 12 per 6, hasilnya adalah 6. Baik, jika kita sudah mencari kombinasinya, kita langsung masukkan ke rumus distribusi binomial. Rumusnya itu adalah B, X, N, P sama dengan kombinasi dari NX dikali P pangkat X dikali Q kurang N kurang X. Langsung kita gantikan semua menjadi angka sesuai dengan yang diketahui di soal. X itu 2, N itu 4, P itu 0,12, N kombinasi itu 4, dan P itu 0,15, pangkat X-nya itu sama dengan 2, Q sama dengan 0,85, dan N kurang X berarti 4 dikurang 2. Selanjutnya tahap yang ketiga, kita mengalihkan pangkat.
Itu bisa dilakukan dengan perkalian pangkat, kita selesaikan terlebih dahulu, berarti 0,15 dikali 0,15 dan 0,85 dikali 0,85. Maka hasil perkaliannya 6 dikali 0,0222 dikali 0,7225. Maka kita kalikan semuanya untuk bisa mendapatkan hasil dari akhirnya. Setelah dikalikan, maka dapatlah hasil akhir dari soal ini adalah 0,0975. Maka analisisnya dengan jumlah 0,0975 atau 9,75% dari sampel acak sebanyak 4 buah televisi dan rata-rata produk rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%, dapat dikatakan kecil. Namun pada kenyataannya, meskipun dilihat secara persentase kecil hanya 9,75%, yang namanya produk rusak harus tetap dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk mengurangi kerugian. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Dan mohon maaf apabila pembawaan materi dari saya terdapat kesalahan atau ketidaksempurnaan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Agustina Sidabutar. Perkenalkan, nama saya Agustina Sidabutar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang berjudul distribusi hipergeometris. Distribusi hipergeometris merupakan sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya suatu pengembalian. Tipe distribusi ini seringkali disebut dengan sampling dengan penggantian sifat dari distribusi hipergeometrik. Yang pertama, tanpa pengembalian, percobaan bersifat tidak independen. Yang kedua, nilai probabilitas setiap percobaan berbeda. Untuk percobaan tanpa pengembalian, distribusi binomal tak dapat digunakan pada kasus di mana terjadi percobaan tanpa pengembalian pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasi lebih dari 5%. Distribusi hipergeometrik telah lebih cepat digunakan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, sampel acak berukuran, jumlah sampel diambil dari populasi berukuran jumlah populasi. Yang kedua, dari populasi berukuran jumlah populasi benda sebanyak jumlah sukses yang menjadi perhatian, benda diberi label sukses, dan N dikurang S, benda diberi label gagal. Adapun rumus dari distribusi probabilitas hipergeometris yaitu seperti ini, dengan keterangan bahwa PR adalah probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, N sama dengan jumlah populasi, S sama dengan jumlah sukses dalam populasi, R sama dengan jumlah sukses yang menjadi perhatian, dan N merupakan jumlah sampel. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Dari semua perusahaan yang menjual sahamnya di BEJ tahun 2003 yang membagikan dividen 33 perusahaan, dari 33 perusahaan tersebut 20 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEJ akan meminta 10 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Berapa dari 10 perusahaan sampel tersebut? 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100.000 per lembarnya. Jadi penyelesaiannya diketahui jumlah populasi sama dengan 33, jumlah sampel sama dengan 10, jumlah sukses dalam populasi sama dengan 20, jumlah sukses yang menjadi perhatian sama dengan 5. Maka probabilitas hipergeometris dan kejadian R sukses sama dengan, kita masukkan rumus yang sudah kita ketahui tadi, kemudian kita masukkan 20C 5 dalam kurung 33 dikurang 20C 20 dikurang 5 tutup kurung per 33C 10 sama dengan, hasilnya kita peroleh 0,216. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa distribusi probabilitas hipergeometris dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu objek yang menggunakan prinsip tanpa pengembalian.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, pada tahap ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas Poisson. Sebelum kita melanjutkan, perkenalkan nama saya Febrianus Kia, NPM saya 18110312. Oke, pada slide pertama kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh S.T. Poisson pada tahun 1781 sampai 1841, seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Oke, pada slide 2 kita akan membahas ciri-cirinya. A. Banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu, tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang berpisah. B. Probabilitas terjadi hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. C. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah kecil dapat diabaikan. Oke, pada slide 3 kita akan membahas contohnya. Peristiwa datangnya kendaraan yang lewat dalam suatu interval waktu di suatu ruas jalan. Dari peristiwa tersebut dapat diamati hal-hal sebagai berikut. 1. Tingkat kedatangan rata-rata kendaraan dapat dihitung berdasarkan data masa lalu. 2. Tingkat kedatangan rata-rata kendaraan per satuan waktu adalah konstan. 3. Banyaknya kedatangan kendaraan dalam suatu interval waktu tertentu merupakan peristiwa independen atau bebas. 4. Probabilitas kedatangan kendaraan-kendaraan itu dalam suatu interval waktu adalah sangat kecil dan dapat dikatakan mendekati nol. Pada slide 4, kita akan membahas distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal berikut. A. Menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari 1. Banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. 2. Banyaknya bakteri dalam satu tetes atau 1 liter air. 3. Banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. 4. Banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. B. Menghitung distribusi binominal apabila nilai N besar, N kurang lebih 30 dan P kecil, P lebih kecil dari 0,1. Pada slide 5, rumus distribusi Poisson. Rumus distribusi Poisson dirumuskan sebagai P X sama dengan X sama dengan delta A pangkat X E pangkat minus delta A per X. Keterangannya, delta A sama dengan rata-rata terjadinya suatu peristiwa, E sama dengan bilangan alam, bilangan natural, bilangan Euler. Nilainya 2,71828. Pada slide 6 merupakan contoh soal dari rumus sebelumnya, yaitu sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40W setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A. 0 lampu TL, B. 3 lampu TL. Penyelesaiannya sebagai berikut yang terdapat pada gambar.
Ya, pada slide 7 kita juga membahas rumus dari probabilitas suatu peristiwa, yaitu P X sama dengan X sama dengan E pangkat minus delta A T kali delta A kali T pangkat X per X. Keterangannya sebagai berikut pada gambar. Pada slide 8 merupakan contoh soal dari rumus sebelumnya, yaitu ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. A. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? B. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Penyelesaiannya sebagai berikut terdapat pada gambar. Pada slide 9, probabilitas distribusi Poisson kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa Poisson lebih dari 1. Probabilitas Poisson kumulatif dirumuskan sebagai berikut pada gambar. Ya, pada slide 10 merupakan contoh pembahasan soal probabilitas distribution kumulatif. Slide 11, distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binominal dirumuskan P X sama dengan NP pangkat X kali E pangkat minus NP per X. Ya, pada slide 12 merupakan contoh soal dari rumus sebelumnya, yaitu sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Gunakan pendekatan Poisson dan binominal. Dan contoh penyelesaiannya seperti pada gambar di atas.